Kegiatan menggunting bukan hanya ditujukan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam mengoperasikan gunting, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan motoriknya. Lebih dari itu, kegiatan menggunting bisa dilakukan untuk mengoptimalkan seluruh kecerdasan majemuk anak. Apa sih kecerdasan majemuk itu? Kecerdasan majemuk ada 8. Yang pertama, kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan bagaimana anak mampu mengkomunikasikan kebutuhannya melalui bahasa. Yang kedua, kecerdasan matematik, yaitu bagaimana anak mampu mengenal angka dan hitungan. Dan yang ketiga adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan bagaimana anak memahami orang lain. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu bagaimana anak memahami dirinya. Yang kelima, kecerdasan musikal, yaitu kecerdasan bagaimana anak memahami nada-nada dan birama serta membedakan suara. Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan naturalis, yaitu kecerdasan bagaimana anak mampu memahami alam sekitar dan lingkungannya. Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan visual spasial, di mana anak mampu memahami konsep ruang dan mengembangkan imajinasinya. Kecerdasan yang kedelapan adalah kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan yang dimiliki anak pada saat dia mampu memahami konsep-konsep religi. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana seluruh kecerdasan majemuk anak usia dini dikembangkan melalui kegiatan menggunting yang dilakukan bertahap dan menyenangkan. Yuk kita lihat. Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar menggunting. Belajar apa? Menggunting. Sekarang yang teman-teman lihat adalah yang gambar. Kita lihat bagaimana guru mengajak anak berkegiatan menggunting dan menempel. Nanti teman-teman semua gunting. Nah, kalau sudah gunting nanti ditempel di sini. Nah, oke. Bisa? Sekarang boleh ambil guntingnya. Pemirsa, kita lihat bagaimana guru mengajak anak berkegiatan menggunting dan menempel. Semua anak diminta untuk melakukan hal yang sama. Padahal, meskipun mereka berada dalam satu kelompok usia yang sama, belum tentu tahapan kemampuan mereka dalam menggunting itu sama. Anak yang sudah terbiasa melakukan kegiatan menggunting tidak akan mengalami kesulitan sehingga ia merasa itu terlalu mudah dan ia jadi cepat bosan. Di lain pihak, anak yang belum pernah menggunting akan mengalami kesulitan sehingga ia putus asa dan akhirnya guru yang mengerjakan. Tentunya kegiatan jadi tidak menarik bagi anak meskipun kertas yang digunakan adalah kertas berwarna-warni yang menarik. Nih, Pak Guru pakai gunting saya bosan. Kenapa? Susah. Susah. Kan cuma gunting aja. Ikuti polanya. Sudah. Wah, dapat sudah jadi. Es krim. Halo Ibu, apa kabar? Ibu apa kabar? Baik. Ya, Ibu, saya di sini ingin berbagi pengalaman saya 10 tahun mengajar pendidikan anak usia dini. Nama saya Dian Ansoriah. Tadi kita udah lihat ya Bu ya, di monitor bagaimana anak-anak berkegiatan menggunting dan gimana kira-kira menurut Ibu? Agak sulit sih ya, kelihatannya sih gimana gitu, susah ya Bu ya? Kelihatannya. Iya, kalau menggunting memang polanya terlalu sulit, jadi anak-anak kebingungan juga ya. Jadi untuk menggerakkan guntingnya mengikuti pola yang ada. Buat nanti kita di rumah kalau mau coba ngajarinnya atau gimana agak sulit gitu. Iya, jadi semua itu ada tahapannya dan ada caranya supaya anak yang sudah bisa tidak bosan menunggu dan yang tidak bisa tidak kesulitan dan akhirnya putus asa. Dan semua itu ada triknya. Oh iya. Iya. Emang bisa ya Bu, menggunting itu melatih kecerdasan anak?
Iya Ibu, jadi untuk melatih mengembangkan kecerdasan anak itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Kita tahu kan bahwa kecerdasan itu bukan hanya baca tulis hitung, tapi ada banyak kecerdasan, kecerdasan bahasa, kecerdasan matematik, visual spasial, logika, dan macam-macam. Ada 8 ya Bu ya. Nah itu bisa dilakukan pada saat kita menggunting. Bahasa kita bisa kenalkan garis lurus, gunting pinggir, atau dan sebagainya. Lengkung, kemudian kecerdasan apa lagi? Naturalis, kita bisa menggunting kertas bekas, kita bisa menggunting mungkin bikin apa aja. Jadi tidak harus dengan kertas yang bagus, karena itu harus diulang-ulang kan ya. Jadi sebetulnya kegiatan menggunting itu bukan hanya untuk mengenalkan anak bagaimana menggunakan gunting. Tapi Bu, kalau di rumah itu kan anak-anak seusia gitu kan Bu biasanya pakai gunting itu masih agak ngeri tuh Bu. Kalau pakai yang tajam itu takut dia luka tangannya atau apa gitu. Itu gimana Bu? Kadang saya di rumah saya suka bantu bikin, cuman agak sulit juga sih saya ngajarin karena nggak terlalu ini bisa gitu. Khawatir ya, khawatir itu tajam atau pakai apa. gunting yang ada kan gunting yang lebih nggak tajam itu tapi bisa nggak sih biasanya kalau kayak gitu? Ya, sebetulnya itu harus kita perkenalkan ke anak. Jadi kita kenalkan bahwa gunting ini tajam gitu ya. Sama seperti kita kenalkan pisau. Jadi itu harus dikasih tahu ke anak akibatnya kalau kita Soalnya menggunakan dia jadi kayak gunting seneng itu. gitu, gunting-gunting sedikit-sedikit Benar jadi Ibu, maunya gunting gitu menggunting loh, Bu. itu senang dan harus kita kenalkan juga apa saja yang bisa digunting. Apakah menggunting rambut atau baju atau taplak meja misalnya. Kadang ntar Nah, gunting rambut temennya gitu. jadi kita sampaikan akibat-akibatnya kalau kita menggunakan gunting pada tempat yang salah. Dan itu harus selalu diberitahu dan harus sering-sering ya. Jadi jangan kapok cuman sekali. Nanti saya akan terjun langsung ke lembaga PAUD dan bermain dengan gunting bersama anak-anak untuk membuat sesuatu yang bisa digunakan mereka untuk bermain dan juga untuk mengembangkan kemampuan kecakapan hidupnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Kali ini kita mengangkat tema bagaimana mengoptimalkan kecerdasan majemuk anak usia dini melalui kegiatan menggunting yang menyenangkan. Saya akan terjun langsung ke lembaga PAUD. Di sana sudah ada kamera-kamera tersembunyi dan ibu-ibu bisa nanti melihatnya di monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Iya. Ya. Nah, hari ini kita mau bermain dengan gunting ya. Gunting ini kita gunakan untuk membuat sesuatu. Lihat, Ibu Dian bikin buku dari menggunting. Oh ya, boleh rasakan dulu guntingnya. Coba rasakan seperti apa. Jarinya yang satu masuk lubang yang atas, yang satunya 2. Dafa bisa? Yang saya lakukan adalah menyiapkan berbagai media untuk digunting, memperlihatkan contoh untuk apa hasil guntingan itu nantinya akan digunakan, dan mengajak anak mengeksplorasi gunting. Gambar-gambar yang di sini bagus-bagus kan? Nah, ini bisa diambil, kemudian kita tempel dan bisa jadi buku cerita. Ternyata, nih jadi buku cerita. Kemudian bikin cerita kebun, kakek, dan nenek. Mau tahu isinya? Nah, teman-teman juga bisa nanti membuat buku. Ya, ambil gambar-gambar di situ. Ibu Dian sudah siapkan untuk 2 orang. Ya, karena guntingnya ada berapa di sana? Ada 2 gunting, berarti untuk 2 orang. Di sini juga bisa kalian mencoba gunting-gunting. Ada plastik, ada kertas, ada dus. Ya, untuk berapa orang di sana? 2, karena guntingnya ada berapa? Nah, di sana juga ada gunting dan
kertas kosong serta lem. Yang ini teman-teman bisa ikuti guntingnya, lihat. Bisa gunting bentuk segitiga, apa aja yang ada di sana boleh. Terus ditempel karena ada lem. Itu untuk berapa orang? 2, berarti 2 orang aja yang di sana. Ya, ingat ya, kalau sudah selesai lapor Ibu Dian, baru pindah ke tempat yang lain, ya. Oke, silakan. Gambar dulu di sana. Oke. Kita lihat, Dava rupanya baru pertama kali menggunakan gunting. Dan tahap awal ketika anak menggunting pasti akan melakukan seperti yang dilakukan Dava, yaitu menggunting tepian-tepian kertas saja. Dava kemudian mulai membuka gunting lebih lebar dan menggunting kertas melintasi bagian tengah kertas. Itu berarti ia memasuki tahap kedua menggunting. Bagaimana dengan anak yang lain? Tentunya mereka dapat melakukan kegiatan menggunting sesuai dengan tahapan masing-masing dan dengan cara serta media yang berbeda-beda. Jadi yang terpenting adalah proses anak menggunting sampai ia menemukan sendiri alasan untuk apa orang menggunting sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Kita beres-beres ya, beres-beres. Yang kertas tidak dipakai buang tempat sampah. Ini tidak dipakai tidak? Tidak. Berarti buang tempat sampah. Ini dipakai tidak. Yang lem dengan lem itu di dekatnya dia ada lem. Masih ada gunting di sana. Ditaruh di mana? Sudah rapi kelas kita sekarang? Sudah, tidak ada sampah lagi. Tidak sampah. Hari ini kita sudah menggunting-gunting. Nih, Ibu Dian liatin ya. Ah, ini gambar siapa tadi? Oke, ini gambar. Enggak diambil, nanti Ibu Dian simpen ya. Ini tadi punya siapa? Punya Adit. Adit sudah membuat gambar-gambar tentang apa ini? Kira-kira apa ya? Gelas. Terus apa lagi? Tempat makan ya. Ibu Dian pinjam. Ini punya Adit. Adit. Oke, ini Egan sudah dikasih nama. Nah, tadi ada juga yang menggunting. Ini punya siapa ya? Pandu. Pandu sudah menggunting. Ikuti garis, hebat ya Pandu ya. Ada juga punya Dava. Mana tadi ya? Ini dia Dava. Dava tadi bikin 2, hebat ya. Tuh, yang satu ini miliknya Dava. Betul Dava? Betul. Kamu? Ini mau cerita? Tadi gunting apa? Gunting plastik ya? Susah tidak? Tidak bisa ya? Gunting plastik. Terus gunting apa lagi? Gunting kertas. Terus paling susah gunting apa? Nggak ada yang susah ya ternyata menggunting itu ya. Padahal tadi Mia sudah menggunting plastik, menggunting kertas, menggunting karton yang tebal ya Mia ya. Hebat, tepuk tangannya buat Mia yuk.
hebat. Pemirsa, tadi saya sudah berinteraksi langsung dengan anak-anak dengan melakukan kegiatan menggunting secara bertahap dan menyenangkan. Hasilnya kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan bermain mereka. Setelah ini, saya akan berbincang-bincang lagi dengan guru dan orang tua murid untuk membicarakan tentang multiple intelligence. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Nah, ibu-ibu tadi sudah lihat ya bagaimana saya berinteraksi dengan anak-anak di lembaga PAUD dengan kegiatan menggunting yang menyenangkan. Iya. Bagaimana? Iya Bu Dian, tadi kan pas saya lihat itu banyak teman-teman kecil yang menggunting itu bervariasi. Bagaimana caranya kita menilai hasil karya anak tersebut? Karena biasanya kan di TK-TK itu dengan nilai A+, B, atau C gitu. Itu bagaimana Bu Dian? Ya, memang Ibu, kalau kita lihat dari yang kegiatan yang pertama itu kan seperti ini ya. Jadi anak sudah dilakukan, sudah dipola, kemudian mereka harus menggunting sesuai garis dan sebagainya. Kemudian gurunya menilai A atau B atau M. Nah, itu sebetulnya harusnya kita melakukan kegiatan menggunting itu sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi tetap kita sediakan berbagai macam variasi menggunting. Tadi saya ada menjelaskan bagaimana menggunakan gunting terlebih dahulu, kemudian apa yang bisa kita gunting. Lalu saya mengelompokkan ada boleh menggunting dengan berbagai macam bahan, ada menggunting mengikuti pola yang sudah saya buat. Kemudian ada juga menggunting menggunakan untuk dijadikan buku cerita. Jadi saya buatkan seperti ini contohnya. Nah, kita tidak melihat hasilnya untuk dinilai, tetapi kita lihat tahapan-tahapan anak menggunting. Ketika dia sudah mencapai tahapan menggunting yang sempurna, baru kita membuat sebuah karya yang lebih baik. Nah, misalnya pada saat saya mengelompokkan dua anak tadi untuk membuat yang seperti ini, ya. Jadi dia membuat ini, akhirnya dia membuat ini. Karena saya tahu tahapannya dia sudah mencapai kegiatan menggunting, memilih gambar yang dia sukai. Jadi dia sudah menggunting sekitar gambar yang dia ambil. Seperti kalau kita clipping ya. Tapi semua anak beda dong Bu ya? Ya, nanti akan beda-beda kegiatannya. Nah, kemudian ada anak yang memang saya lihat belum pernah menggunting. Dan itu akan mencapai tahapan ini. Pasti di mana-mana